Sudah, Ibu. Foto. Yuk. Ya. Namanya apa ini? SOFC. Iya. Oh, ketuanya ini, ketuanya. Ya udah semua ketua. Hah? Iya. Semua ketua ya. Oke. Airsoft gun itu banyak peminatnya saat ini. Banyak, lumayan cukup. Banyak yang tahu juga airsoft gun. Banyak yang tahu. Tahu saya kamu dari klub mana? Kami Serkep Semar, kami dari klub Semar Airsoft. Semar Airsoft. Iya. Semar Airsoft ya. Semar. Oke. Semar tuh kepanjangannya 9 Maret. 9 Ya, Maret. bisa juga sih senang main airsoft, maksudnya tanggal lahirnya 9 Maret. 9 Maret. Dibentuknya 9 Maret. Oh. Ini terdaftar nggak di Tahun 2009. dia apa di kementerian apa? Dia terdaftarnya di Forgasi. Kalau airsoft itu terdaftarnya di Forgasi. Kita gabungnya di Apa bawah itu naungan Forgasi? Apa Forgasi itu? Forgasi itu Persatuan Olahraga Rekreasi Airsoft. Airsoft. Iya. Gitu ya. Iya. Airsoft. Jadi oh, yang suka dipakai sama orang-orang yang belagu-belagu tuh. Ya, Nodong-nodong tuh. itu disalahgunain. Iya, disalahgunain kan? Iya, model-model Gitu. kayak ini nih. Heeh. Handgun ini nih, Iya, iya. disalahgunain buat Heeh. nembak asal nembak nodong gitu, Iya, jadi kayak buat nakut-nakut cowboy orang. gitu. Iya. Padahal
sebenarnya ini kan olahraga ya. Iya. Kalau mau main ada tempatnya, ada fieldnya, jadi nggak bisa sembarangan. Iya. Kita juga kalau misalnya mau bawa-bawa ini nggak boleh bawa sembarangan asal bawa, harus ditempatin di tas gitu. Tertutup. Iya, tertutup, ada tempatnya, ada ya. Jadi cuman boleh dikeluarin ya di fieldnya aja, nggak boleh dibawa ke tempat umum juga. Iya. Sebenarnya kalau kita gunainnya dengan bijak bisa jadi lebih baik gitu. Gitu. Ya, kan olahraga juga main ini. Iya. Bijaksana ya. Iya. Bijaksana, bijak sini ya. Ini bisa buat nembak orang ya. Emang permainannya kayak gitu, cuman ada peraturannya kita harus pakai apa safety gear, terutama kacamata ya. Buat mata kan harus dilindungin banget itu kan. Kalau cuma pakai kemeja aja, pakai kemeja nggak apa, tapi maksudnya kacamata mata tuh harus dilindungin ya. Soalnya kalau kena bahaya. Bisa buta. Buat ngindarin cedera mata ya, makanya kalau nggak kacamata bisa pakai topeng yang ketutup semua. Intinya bagian muka bener-bener harus diproteksi deh. Terutama mata. Topeng Power Rangers gitu boleh? Ya selama matanya kerindungin terus itunya nggak tembus, ini nggak apa-apa sih. Gitu. Sama yang main nggak sesek nafasnya. Takutnya kan pengap aja kalau pakai yang kayak gitu-gitu. Ini keren juga ya. Ya. Ini ada pelurunya nih. Kosong Pak, kosong. Ini bisa berapa peluru keluar? Kalau satu magazinnya itu isinya 300. Ada 300. 300 butir. 300 butir ya. Nah, dia tipe-tipe magazinnya juga macam-macam, Pak. Ada yang 300, itu yang high cap. Ada yang isinya 100 sampai 200, itu yang mid cap. 9. Terus kalau kita nih cek satu-satu ya? Ada yang satu-satu, ada yang nggak bisa yang sekali ya? Hah? bisa lah. Oh, dia settingannya di sini. Jadi di sini Namanya apa nih? ini namanya Kan beda, ini sama itu kan beda. ini basicnya M4, Pak. Khusus bantuin sniper biasanya. Susah banget nyebutnya. Nah, kalau ini yang biasa assault biasa nih, Pak. Nah, ini bisa buat jarak menengah sampai pendek sampai menengah. Menyerang, Pak. Selektornya itu ada yang ini single, berarti dia nggak bisa nembak. Terus ini ada yang jadi Satu-satu. Terus kalau yang nah ini yang full auto nih. Oh, iya. Nah, safe. Iya. Kalau zaman saya kecil namanya dreaded kan gitu kan. Ya ini sama juga nih. Ini sama fungsinya sama. Ini selektornya juga sama di Saya sini. coba. Safe. Gimana? Ini safe. Safe artinya dalam kondisi ini pelatuknya ini atau triggernya nggak bisa dipencet, jadi aman. Nggak bisa bergerak. Ya, jadi dalam kondisi disimpan atau tidak akan menembak sendiri. Harus dalam kondisi safe. Ya. Ini peraturan dasarnya dari airsoft. Ya, terus. Lalu kalau emang kita sudah ada di field, baru boleh game mau dimulai, baru kita masukin dia ke semi atau ke auto yang tadi. Apa bedanya semi sama auto? Semi tadi yang satu-satu tadi tuh. Satu-satu. Oh, kalau auto? Single. Auto itu tadi dreaded. Oh, automatic dreaded. Burst, Ya, gitu. dreaded. Jadi tadi juga dijelasin sama rekan kami ya, Bapak Mursen. Mursen. Ya, jadi untuk peraturan dasarnya itu kalau membawa airsoft itu kita harus tentu dalam kondisi safe, off lah ya. Terus yang kedua magazine itu juga off, jadi nggak ada magazine yang peluru nggak ada nih. Ya. Jadi harus dipisahkan. Ya. Magazinnya juga dia harus kosong, tidak ada pelurunya di situ. Ya. Ya. Takut kesenggol ya. Lalu juga ini namanya airsoftnya jenisnya AEG. AEG itu artinya automatic, elektrik, dan jadi dia tenaga pendorongnya adalah elektrik. Jadi ini pakai baterai. Gitu. Jadi baterainya ada di sini nih. Jadi kalau kita lagi di dalam perjalanan atau tidak dipakai, itu harus dilepas. Ini apa tadi? Semar apa? Semar mesem. Semar apa? Senang main airsoft. Semar itu panjangan semar. Senang main airsoft. Senang main airsoft. Semar. Oh, oke. Dan logonya pun Semar nih kayak yang dipakai sama. Oh iya. Ada Semar, dia megang Thompson, itu senjata klasik tuh. Logo Semar. Nggak ganti Semar mesem aja. Jadi ini
Iya, sesuai dengan kulturnya orang Indonesia. Iya. Yang main kebanyakan anak-anak atau orang dewasa? Ada saya pribadi, saya main dari SMP, Pak. Nah, teman saya yang di situ. Kamu pribadi? Iya. Bukan kamu umum, bukan? Bukan. Kamu dua. Tapi kita selama dia sudah mendapatkan perizinan dari orang tua, itu pasti kita akomodir. Oke. Yang penting orang tua telah menyetujui si anak ini sudah diizinkan bermain airsoft. Karena kita juga mementingkan safety juga. Persentase anak-anak sama orang dewasa? Kalau Kira-kira. Kalau sekarang sih lebih banyakan orang dewasa. Oh, banyak orang dewasa. Karena ini kan hobinya juga cukup mahal ya, Pak ya. Mahal ya. Oh, mahal ya. Ini dapat 1 juta nih. Hah? Berapa? Jadi kalau yang baru ini kita spoiler aja Pak ya. Itu sudah di angka 6. Di angka 6 juta. Ya, itu yang paling rendahnya. Semakin unik, bahannya juga semakin bagus gitu kan. Itu bisa puluhan juta. Belasan juta juga ada. Itu orang-orang kaya aja yang bisa main ya. Kalau anaknya driver Gojek mana mampu? Ya. Sebenarnya klub yang ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Ya, kita juga lagi semak sosialisasi, kaderisasi. Jadi untuk menyampaikan bahwa airsoft itu bukan olahraga yang mahal. Olahraga itu sebenarnya nggak mahal, Pak. Olahraga kita lari pagi aja kan itu olahraga. Yang mahal itu memang unitnya kan. Tapi selama ada kemauan, datang aja ke Semar. Ya, nanti bisa lihat di IG-nya. @Semar Airsoft. Sama dia punya kemauan untuk mencoba, nanti kita sediain unitnya, kita kasih. Jadi bagaimana caranya biar punya dia berpenghasilan? Bagaimana caranya kita jalur yang halal? Kayak sekarang seperti itu kan, dengan sosialisasi ada penghasilan juga, harapan kita seperti itu sih. Jadi juga untuk mensosialisasikan bahwa airsoft itu kalau dipakai dengan benar itu mengasihkan, menyenangkan, bukan menyeramkan. Sebenarnya bukan menyeramkan ya. Gitu, kita pengennya menyenangkan. Gitu ya. Bisa menghasilkan. Bisa bisa jadi duit lah ya. Iya. Ya udah, kapan-kapan saya gabung dah. Asyhadu an la ilaha illallah. Isu berhalangan ke Semarang hari ini, ada penggantinya Ustaz Fauzi. Alhamdulillah beliau pada hari ini, tapi diupayakan hadir. Alhamdulillah. Justru semakin sibuk kita, semakin bisa mengatur waktu. Betul. Semakin hari ini saya di sini, berarti sekian jam kemudian saya harus ada di sana. Nanti malam di sini, besok pagi di situ. Tapi kita yang lost time ini kadang-kadang malah lewat. Untuk waktunya lewat, akhirnya lewat. Subhanallah. Anggota 3 Pak Yasin juga berhalangan, beliau diwakili oleh tadi Pak Badar sama Pak. Geser ke sana Alamanda. Gardenia ini yang tidak terwakili. Pak Yudi itu kebetulan berhalangan. Tadi sudah cari-cari tapi semuanya sibuk. Saya bilang ya nggak apa-apa, nanti kita sosialisasi hasil rakyat kita. Jadi Alamanda ya, Pak Alamanda Pak, atau enggak yang berhalangan. Terus geser Alamanda, Masjid Baitus Sidik ya. Alhamdulillah Pak Imam menghadiri beserta keluarga sudah hadir. Fosil ini kalau kata kita nih Pak Elvin, fosil ini kayak kalau mobil itu jalannya agak tersendat, lebih berperan. Nah, yang kita diskusikan waktu itu, fosil itu olahraga. Kalau ini anak muda kan timnya olahraga. Nah, jadi sekarang kan lagi ngetren beberapa olahraga yang menjadi adalah dari sisi pemberdayaan
ekonomi Pak ya, asid ataupun fosil ini. Karena kebetulan saya seorang akuntan dan lawyer juga gitu ya. Jadi saya melihat kalau kita bisa bersama-sama ini pengadaan sebagai anggota, tapi kita susun saja struktur yang lebih, misal bidang itu ada suatu kegiatan yang bareng kita mengadakan satu acara besar itu di mana panitianya adalah seluruh muslimah wakil gitu ya. Nah itu mungkin bisa juga nanti mungkin kita bisa koordinasi bareng. Kebetulan di sini kita juga baru ketemu gitu ya, mungkin ada suatu saat nanti kita bisa bikin acara bareng kajian muslimah misalnya seperti itu. Nasional kita bisa bergabung gitu untuk buat acara. Kalau di Indonesia kan kita belum ada, jadi kalau mau buat acara saya masih kurang tahu ya, mungkin masukannya di kegiatan Forsil itu diadakan yang namanya Festival Muharram untuk anak remaja. Mungkin diagendakan per tahun gitu. Sekitar 50 mahasiswa yang tergabung dalam situ. Nah kita beberapa kegiatan yang koordinasi dengan kampus, akhir-akhir ini ada yang kegiatan MTQ dan semuanya itu dihandle oleh anak-anak muda mahasiswa. Dan mahasiswa kita 150 siap membantu semua masjid musola dalam kegiatan apapun kita gerakan. Jadi ini banyak ya yang dibahas pada kali ini. Tapi kalau kita bisa komitmen, insya Allah yang lain bisa nih. Ya, apalagi kalau saya juga ngeliat di Hidayatullah ya. Hidayatullah duitnya nggak ada. Yang penting semangat kegiatannya. Nggak tahu gimana ceritanya, pokoknya pada saat hari H dananya ada aja. Forsil DKM GDC merayu Tuhan bersinergika berdakwah. ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. Dibacakan di depan itu hadisnya itu mengenai fadilah sama aja atau keutamaan atau keuntungan dibacakan daripada hadis-hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar ada semangat dalam ibadah. Kita perwakilannya ada Pak Budi ya, mantan sekretaris 2 yaitu Pak Yoda dari Masjid Nurul Jannah. Saya nanti mukanya di crop aja ya. Yang ini Pak Junior. Ya. Salam buat Pak Ridwan ya. Sini. Ya. Oke. Cekrek. Maju. Kadonya. Iya. JCC. Ya, JCC ya, terima kasih sudah memfasilitasi kita dan banyak sekali kontribusinya untuk fasilitas ini. Terakhir Bapak itu Sidik, terima kasih atas kontribusinya. Ya. Oke, terus New Anggrek 2 kali. Jadi ahli hijrah, mohon maaf nanti diganti baru. Nggak apa-apa ya, yang penting maju dulu. Mana ahli hijrah nih? Al-Hijrah. Pasal Basir. Oh, jadi ada kesalahan teknis, tapi ini secara simbolis. Sehatkan badannya, bahagiakan hidupnya, luaskan rezekinya, bahagiakan keluarganya, warahmah, anak cucunya soleh-solehah, selamat bahagia.
Allahu Akbar. Wah, di leher ya Pak ya, dan ya pergerakan biar mudah. Juara. Cakep banget ini. Cakep kalau kena juga sih. Iya, cakep. Udah, boleh jalan. Udah dapat. Ya, penampilannya boleh lah. Ya, posisi stop. Ya, itu posisi. Boleh yang satu dulu, tembak yang satu dulu. Ya, udah kena, geser 2 langkah. 1 2 Tekan titik itu ke sini, arahkan ke target. Ya. Terus agak ke atasan sedikit ya. Agak di atasnya target sedikit ya. Kalau bisa sih nutupin. Ya, stop. Agak maju boleh sampai ujung tanduk ya. Ustadznya udah datang belum ya? Woi, 6. Boleh kalau mau sekali boleh. Ya, di ujung tanduk tembak ya. Wih, hebat. Backnya dikeluarin. Ya. Ya, di magazine dilepas. Terus boleh angkat tangan juga boleh, atau angkat magazine aja. Clear. Bilang clear. Siapa yang bilang clear duluan berarti dia yang paling cepat. Oke, Mas. Iya. Google mana Google? Ini. Setelah fotonya siapa? Jadi kalau Pak Fauzi.